Yang kedua, menafikan segenap pengabdian istri. Udah setengah mati bekerja disalah-salahin melulu. Gara-gara minta uang rokok nggak dikasih. Gara-gara minta sesuatu nggak dikasih oleh istrinya. Aku sakit, Pak. Ini badan saya panas nih. Udah marah. Nah, jadi kita sebagai seorang suami juga harus tahu, ya, tidak mesti harus permintaan kita dipenuhi. Mana kopinya? Kok nggak ada? Ya, dia nggak pernah kasih uang, mau beli kopi pakai apa? Marah kalau nggak dikasih kopi. Pokoknya saya nggak mau tahu. 3 bulan lalu kan saya kasih uang 100.000. Ya Allah, sudah 10 kali minum kopi. Aku nggak mau tahu. Jadi istrinya dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Maka itu sekarang ini cerai gugat itu 75%. Istri tidak sabar menjadi seorang istri sekarang karena perlakuan suami lebih banyak menarik daripada menyetor. Nah, contoh lain, menarik apa menyetor ini. Suami yang suka nyetor memberikan perhatian khusus terhadap keistimewaan khusus istrinya. Oh, masa saya suka sekali kalau Anda pakai daster ini. Ya, oh ya, ya. Maaf bapak-bapak, istri itu kan pingin dipuji lah. Apalagi kalau di depan umum kita puji istri. Saya begini itu nggak mungkin tanpa ada orang di samping saya. Yang sukses sebetulnya adalah bukan saya, tapi orang di samping saya, itu dia, istri saya. Tepuk tangan orang itu. Wah, bangganya istri minta ampun tuh. Tanpa diminta pun dikasih itu nanti kalau sampai di rumah itu. Kenapa? Karena perhatian kita terhadap istri. Jangan suka cuekin istrinya di depan umum. Ya. Taruh di belakang situ istrinya. Mentang-mentang istrinya tidak pintar berdandan, nggak mau bawa ke pesta. Bawa ke pesta, istrinya di mana, dianya ada di mana. Suami yang baik, tentenglah istrinya dimanapun juga. Banggalah dengan istrinya yang hanya punya kemampuan terbatas. Justru kita akan dikagumi seorang suami, istri kita seperti itu, tapi masih mau ditenteng. Itu melambang sebagai sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi kita tidak dikagumi orang kalau melecehkan istri. Justru kita akan dikagumi orang kalau kita menerima istri kita apa adanya dengan segala kekurangan. Berterus terang dan meminta maaf terhadap kekeliruan. Maaf, Bu, saya terlambat pulang. Saya juga lupa mengabari, handphone saya mati. Oh, pantas. Biasanya kan kalau papa terlambat itu nelpon. Ya, saya lupa bawa chargernya. Udah langsung termaafkan malam itu juga. Selesai persoalan, pengantin baru lagi kan. Coba kalau enggak penarikannya gini, cuek terhadap keistimewaan istrinya. Semua orang kagum terhadap istrinya. Giliran dia, itu kan karena saya. Itu kan karena mereka tidak tahu siapa kamu. Dia hanya melihat kulit-kulitnya Anda. Jadi tidak bisa mengakui keberhasilan istrinya. Tidak bisa menerima kelebihan istrinya. Selalu tidak boleh kalah. Itu enggak bagus. Itu reaktif itu. Suami reaktif itu tidak bisa bahagia Bapak istrinya. Bersikap tertutup dan enggan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Suami nggak pernah minta maaf kepada istrinya, walaupun nyata-nyata salah, itu egois. Itu penarikan loh. Tapi kalau kita minta maaf, maaf Bu, saya terlambat ya. Maaf ya, kali ini saya belum bisa belikan apa permintaannya. Sudah nggak dibelikan, nggak minta maaf, marah-marah lagi. Penarikan tuh. Jadi eliminirlah tingkat penarikan itu dengan cara minta maaf. Pasti rumah tangganya sakinah. Sekalipun belajar tasawuf berpuluh-puluh tahun, tapi kalau tidak mengamalkan, hanya menarik terus tabungan di keluarganya, tidak pernah menyetor, ya itu hanya tahu teori tapi tidak mengamalkan. Ya, kemudian sebagai seorang suami bersikap pemurah, pemurah kepada keluarga istrinya, jangan hanya kepada istrinya sendiri, dirinya sendiri. Giliran pulang kampung bawa macam-macam tuh untuk keluarganya.
Tapi pas keluar pergi ke kampung istrinya nggak bawa apa-apa tuh, cuek aja. Itu bukan bukan menarik tapi bukan menyedot tapi menarik. Tapi kalau bersikap pemurah, "Pak, kita mau ziarah kubur di kampung ya, kampung istri. Oh iya, apa ya? Kita bawa apa untuk keluarga kita, untuk ayah, ibu. Sukanya apa sih? Yuk kita belanja yuk untuk belikan papa, mama, tante, om, berapa orang situ." Bangga tuh suamiku, ya dia kan pamerkan di antara suami, anak-anak, itu yang paling bagus suamiku. Oh, itu bangga tuh. Nilainya sedikit, tetapi perhatian kita besar itu penyetoran, bersikap melindungi keluarga. Iya, istrinya sakit, cuek aja pergi pulang, "Aku besok rapat nih, tapi aku sakit." "Ya terserah, mau masuk rumah sakit kayak kamu kan punya uang." Bukan sekadar bukan sekadar uang dibutuhkan istri, tanggung jawab. Telepon, "Mas, saya nggak bisa rapat besok ya, ini istri saya lagi sakit." Ya, "Sakit apa, Pak?" "Ini lagi agak flu sedikit." Walaupun flu, tetap diberi perhatian. Itu penyetoran tuh. Suka mengajak jalan istri, hari Sabtu Minggu, "Mah, kita kemana makan ini? Sama anak-anak yuk." "Oh iya, siapa takut." Tak tahu anak-anaknya, bahagia tuh kan. Hari Sabtu mall mana dia makannya, hari Minggu rekreasinya di mana. Bahagia banget itu ya. Itu penyetoran tuh. Suka makan dan salat berjamaah, "Yuk, enak tuh ngaji yuk bareng." Mmm. Tapi kalau penarikan contohnya ini, bersikap pelit ya, pelit banget, apapun yang diminta oleh istrinya pelit. Bersikap tidak melindungi keluarga, ya itu kan keluargamu, aku nggak mau tahu. Weh, jelek banget itu kata-kata itu. Malas mengajak jalan istri, ah, nanti minta macam-macam, minta makan tapi mampir juga di mall. Kita setengah mati cari uang habis. Emang uang itu untuk siapa? Ya untuk istri dong, untuk anak-anak juga. Oh, ngapain kita deposito macam-macam juga boleh, itu kan ditinggalkan. Justru yang kita harapkan itu adalah membahagiakan keluarga. Banyak orang nggak mau sumbing, depositonya sampai 7 turunan, tapi giliran istrinya minta pelit, tapi giliran tim suksesnya minta, "Ayo berapa?" Hitung angkanya nggak terhitung tuh. Jadi lebih mencintai orang lain daripada istri itu contoh penarikan. Malas mengajak istri jalan-jalan, tidak suka, eee tidak suka makan dan salat berjamaah dengan keluarga. Salatnya masing-masing. "Pak, ayo salat jamaah yuk." "Udah, aku masih capek, rokokku belum habis." Oh, mengepul asapnya tuh. Padahal anaknya, istrinya minta dipimpin salat tuh. "Pak, maghrib yuk, kita mau salat jamaah." "Udahlah saya capek, aku belum mandi rasanya macam-macam." Itu penarikan. "Ayo salat." "Oh iya, udah masuk ya?" "Oh iya, tunggu tunggu Nay." Udah matikan rokoknya, kemudian aku duduk dulu, salat berjamaah, Masya Allah, seperti surga tuh dalam rumah tangga itu. Nah, ya minggu depan kita bagaimana kalau istri, jangan hanya ngomongin suami ya, tidak adil. Nanti bagaimana RTS kalau suami. Saya ingin melanjutkan pada kesempatan yang akan datang, rekening tabungan spiritual dalam lingkup keluarga ini. Kita mulai dari suami, jadilah suami yang proaktif, jangan suami reaktif. Jadilah seorang suami yang rajin menyetor, bukan rajin menarik. Insya Allah pasti bahagia. Baiti jannati, rumahku surgaku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.